guys, balik lagi di channel review film bagus. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari series film Alchemy of Souls Season 2 episode 1. Buat kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, mari langsung saja ke alur ceritanya. Alchemy of Souls merupakan drama saikuk yang bergenre romansa fantasi yang berlatar di negara fiksi bernama Daeho. Alchemy of Souls berkisah tentang 4 orang yang mengalami reinkarnasi. Kemudian, nasib orang-orang ditentukan dan diubah karena jiwa yang mati kembali ke yang hidup. Di awal cerita, diperlihatkan beberapa orang sedang mengantarkan arak untuk acara ritual Jin Yowon. Namun, saat itu, Putri Jin Yowon memecahkan tempayan arak itu, karena itu bukan arak dengan kualitas yang baik. Kemudian, para pengantar arak itu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memproduksi arak murni karena sumber air mereka telah mengering selama 3 tahun terakhir. Setelah itu, Putri Jin Yowon menyuruh salah satu dari mereka untuk masuk ke Jin Yowon untuk mengambil air. Saat di dalam pelayanan, Jin Yowon menerima kabar bahwa Putri Jin Choyun keluar lagi dari kamarnya. Namun saat itu ada seorang putri cantik yang meminta arak kepada pemuda itu. Dia meminta agar dirinya merahasiakan pertemuannya dengannya malam itu. Singkatnya, setelah itu di perjalanan dia menceritakan bertemu dengan wanita cantik di dalam taman Jin Yowon pada malam itu. Namun temannya tidak mempercayainya karena setahu mereka Jin Choyun hanya ada satu putri, yaitu Putri Jin Yowon. Mereka berpikir orang yang ditemui rekannya adalah sesosok roh, karena sudah 3 tahun terakhir tidak menerima tamu. Setelah perbincangan itu, mereka bertiga mengirim arak ke rumah duka. Namun sebelum itu, mereka memakai jimat penangkal hantu agar selamat dari hantu pemindah jiwa. Mereka teringat dengan sosok Naksu, pemindah jiwa yang menghancurkan Songrim pada 3 tahun yang lalu, yang kemudian jasadnya mengeras menjadi batu, yang kemudian digiling menjadi serbuk untuk membuat jimat itu. Namun salah satu dari mereka tidak mempercayai itu, karena dia percaya jasad Naksu berada di dasar danau Gyeongjeon Daeho. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba muncul seorang berjubah hitam dan memegang sebilah pedang. Situasi itu semakin membuat mereka ketar-ketir ketakutan. Ternyata orang itu adalah Jang Uk dari Songrim yang nyaris tewas karena ditikam oleh Naksu 3 tahun yang lalu. Setelah itu, terlihat Jang Wook meratapi masa lalunya dengan Naksu. Dia sedih karena tidak akan bisa menemui Naksu. Sementara itu, di pavilion Jin Boyun, terlihat Jin Boyun yang galau sembari meneguk sebotol arak. Dia merasa kesepian karena dikurung oleh ibunya di sana. Selanjutnya, kisah itu diceritakan di sebuah negara yang bernama Daeho, yang tidak ada dalam sejarah manapun di dalam peta. Di suatu malam di keramaian kota, saat itu ada sebuah roh pemindah jiwa yang memporak-porandakan kota itu. Dan saat itulah Park Dang-gu mengejar roh itu bersama Jang Uk, yang mana roh itu berhasil menyusup masuk ke Jin Yowon. Diceritakan, Songrim dan Jin Yowon mempunyai masa lalu kurang baik akibat dari pembatalan pernikahan Park Dang-gu dengan Putri Jin Choyun saat itu. Singkatnya, setelah itu Park Dang-gu mendatangi Jin Yowon untuk meminta izin masuk untuk menangkap roh pemindah jiwa. Namun karena masa lalu itu, Jin Yowon tidak mengizinkannya masuk. Karena Jang Uk mempunyai kekuatan yang tak tertandingi, dia bisa masuk hanya dengan seribidan angin saja. Saat dia di dalam, Jang Uk berhasil menangkap roh pemindah jiwa. Namun anehnya, saat dia berada di taman,
dia tidak sengaja memecahkan tabir pelindung yang membuatnya tidak sengaja memasuki ruangan paviliun Jin Bo-yun. Saat itu, Jang-uk mengira bahwa Jin Bo-yun mengalami sakit jiwa, dan karena hal itu, dia dikurung di sana. 대단하네. 이 방에 걸려있는 진여원 신녀면 내가 누군지 알 텐데. Setelah itu, Jang-uk dibuat terkejut karena Jin Bo-yun bisa melihat ada batu es di dalam tubuhnya, yang kemudian membuatnya semakin penasaran. Siapakah Jin Bo-yun sebenarnya? Sebelum Jang-uk pergi, dia menancapkan peralatan di dinding seperti permintaan Jin Bo-yun. Jang-uk memperingatkan dia tidak boleh memberitahu kepada siapapun bahwa dia masuk ke paviliun dan membantunya membuat semua itu. Karena Jang-uk mempunyai hubungan yang buruk dengan Jin Cho-yun, dia tidak ingin memperkeruh suasana dengan membantu Jin Bo-yun kabur dari sana. Saat itu, Jang-uk menanyakan apa kesalahan seorang penyihir hebat seperti Jin Bo-yun sehingga dia bisa dikurung di sini dengan perlengkapan tabir. Jin Bo-yun mengatakan kepada Jang-uk kesalahannya adalah karena dia hidup. Jin Bo-yun tidak seharusnya berada di dunia ini, dan kesalahannya adalah karena dia berada di dunia ini padahal seharusnya tidak, karena dia sudah lama meninggal dunia. Singkatnya, setelah itu cerita berpindah di Songrim, di mana Park Dang-gu menceritakan akhir-akhir ini banyak pemindah jiwa yang bermunculan dan membuat Jang-uk membunuh semuanya. Kemudian Tuan Heo mengatakan jika Jang-uk membunuh pemindah jiwa menggunakan kekuatan batu esnya, maka malam ini dia tidak bisa tidur nyenyak karena para pemindah jiwa akan mengerumuninya sepanjang malam. Karena itu adalah penderitaan bagi orang yang menggunakan kekuatan langit. Keesokan harinya, Kim Do-ju mendapat komplain karena kimchi buatan Park Jin sangat asin, yang kemudian membuatnya mendatangi Tuan Park. Saat itu, Tuan Park sedang membuat kak dugi sebagai makanan percobaannya. Saat itu, Kim Do-ju menanyakan, apakah mungkin Park Jin merasa sangat hampa setelah dia melepaskan kedudukannya? Di tengah perbincangan itu, Kim Do-ju mengatakan, sakit Tuan Muda Jang-uk semakin parah jika dia harus merawatnya sampai setahun ke depan. Dia mengatakan saat 3 tahun lalu, di mana Park Jin bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Kim Do-ju tidak marah, dia malah mengucapkan terima kasih tanpa rasa malu dan bersalah, karena dia berpikir Tuan Muda Jang-uk masih hidup berkat vaksin. Sementara itu, di sisi lain, seseorang memberi kabar kepada Park Dang-gu bahwa di Jin Yo-won akan ada pernikahan, yang kemudian membuat Park Dang-gu galau karena mengira Nona Jin Cho-yun yang akan menikah. Sementara itu, di Jin Yo-won, Nona Cho-yun menanyakan kenapa terburu-buru menikahkan putri Jin Bo-yun dengan seseorang. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin di dalam tubuh Jin Bo-yun bukanlah jiwanya, sehingga ibunya berlaku sangat kejam kepadanya. Saat itu, Bo-yun menolak pernikahan itu karena dia menikah hanyalah untuk melahirkan seorang putri penerus, yang pada intinya setelah menikah, Jin Bo-yun akan tetap dikurung di sana. Saat itu, ibunya ingin Jin Bo-yun menikah dengan seseorang dari pertahanan Soho untuk menjadi menantunya. Di sisi lain, di atas perahu, terlihat Pangeran Soyul yang kembali ke perahu bersama pamannya. Setelah 3 tahun yang lalu, dia kemudian memandang di sekitaran danau dan mengatakan akibat kemarau panjang 3 tahun yang lalu membuat air danau menjadi menyusut. Yang kemudian pamannya mengatakan bahwa akan ada ritual Gyeongcheon dan akan membahasnya di pertemuan umum nantinya. Dan saat proses ritual, kekuatan penyihir Jin Yo-won akan sangat dibutuhkan. 하던 대로 세자 사하여 주십시오.
Di sisi lain, Lee Chol melaporkan bahwa Jang Uk berhasil menangkap pemindah jiwa ke-29 kalinya. Dan seperti biasa, putra mahkota akan memberikan 1.000 uang emas kepadanya. Kemudian cerita kembali ke Jin Yo-won, di mana mereka dibuat panik karena Jin Bo-yun melarikan diri dari sana. 어머니가 아시기 전에. 네. Saat itu, Jin Bo-yun pergi ke Chui Son-rue untuk menemui calon suaminya. 서우성에서 오는 서씨지만. Dia berniat ingin bernegosiasi agar dia mau membawanya pergi dari Jin Cho-yun. 에게 신상을 아무에게나. Namun, belum sempat dia berhasil bertemu, gelang benang di tangannya sudah menyala, yang menandakan bahwa dia akan segera tertangkap oleh pengawal Jin Cho-yun. Kemudian, Jin Bo-yun bersembunyi dengan menaiki sebuah perahu. Saat di bawah jembatan, dia tidak sengaja bertemu dengan Jang Uk. Setelah itu, Bo-yun mengikuti Jang Uk. Dia meminta Jang Uk untuk menikahinya agar dia bisa keluar dari Jin Cho-yun. Namun saat itu, Jang Uk menolaknya. Kemudian dia memohon kepadanya untuk datang membawanya pergi saat bulan purnama. Karena itu adalah hari pernikahannya. Dia juga berjanji akan membantunya jika Jang Uk membawa dirinya. Di sisi lain, Jang Uk, Park Dang-gu, dan So-yul tengah dijamu oleh Park Jin. Yang setelah itu, Park Dang-gu mabuk berat karena mengira putri Jin Cho-yun akan menikah. Dia menangis menggebu-gebu dan menyatakan dia sangat mencintai Jin Yo-won. Saat itu, Jang Uk memberitahu bahwa sebenarnya di Jin Yo-won yang akan menikah adalah Jin Bo-yun. Namun, Park Jin mengatakan tidaklah mungkin karena Jin Bo-yun sudah lama meninggal. 죽기 전에 참... Dia meninggal saat mencoba mengambil batu es yang tersegel di Danau Gyeongjeon Daeho saat masih kecil. Park Jin juga mengatakan seandainya Jin Bo-yun masih hidup, pasti dia akan bisa menandingi penyihir Jin Soran. Lalu Jang Uk mengatakan, apakah jika ada penyihir wanita seperti Jin Soran bisa melepaskan batu es di dalam tubuh Jang Uk? Karena dia sangat tersiksa mempunyai batu es di dalam tubuhnya dan berniat mengakhirinya saja. 감당하게. Di sisi lain, prosesi pernikahan akan digelar. Saat itu, Bo-yun hampir putus asa karena Jang Uk mungkin tidak akan datang kepadanya. Namun, saat hampir tiba di tempat upacara, tiba-tiba muncul angin dan membuat perahu yang dinaiki Jin Bo-yun menghilang dari sana. Rupanya itu adalah Jang Uk yang mengirim angin untuk membawa Jin Bo-yun pergi dari sana. Yang artinya Jang Uk bersedia menikah dengan Jin Bo-yun nantinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini alur film drakor Alchemy of Soul Season 2 episode 1. Nantikan episode selanjutnya di channel review film bagus ya guys. Dan saya ingatkan agar kalian subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. See you next video. Adios.